Butini, selamat pagi Bu Yustin. Nama saya Kalista Bayirin dari kelas 3C nomor absen 5. Saya mau menceritakan tentang hak saya dalam bertetangga ketika saya masih bersekolah di Yogyakarta. Waktu itu di malam hari di rumah kami belajar malam mulai pukul 7 malam. Suasana di kompleks sekitar tempat tinggal kami sangat tenang. Hal tersebut karena peraturan dari RT di lingkungan tempat tinggal kami yang memberlakukan adanya jam belajar mulai jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Saya merasa sangat terbantu dengan suasana lingkungan sekitar yang tenang. Sehingga saya dan kakak saya dapat belajar dengan konsentrasi dan nyaman. Nah teman-teman, di kompleks ada tetangga. Nah, biasanya kan masing-masing tetangga mempunyai banyak aktivitas masing-masing yang terkadang suka berisik. Nah, biasanya suka terdengar suara musik, obrolan seru, dan kerasnya suara tawa, dan juga teriakan suara anak-anak. Tapi ketika jam mulai menunjukkan pukul 7 malam, suasana sekitar kompleks menjadi tenang. Hal tersebut menunjukkan bahwa tetangga saya juga memperhatikan dan menaati peraturan yang dibuat oleh RT setempat. Karena di kompleks kami banyak anak sekolah, maka RT setempat sangat memperhatikan kebutuhan jam belajar bagi anak-anak yang bersekolah. Di mana ketika jam belajar malam diberlakukan, hendaknya semua warga setempat juga menaatinya demi kelancaran dan kenyamanan para warganya. Saya sangat senang karena bisa mendapatkan hak saya sebagai seorang pelajar untuk mendapatkan suasana ketenangan belajar. Selain itu juga, saya dan keluarga saya juga dapat beristirahat dengan tenang di malam harinya. Karena kami juga merasa terbantu dengan peraturan RT untuk jam 10 malam ke atas adalah jam istirahat. Kami sekeluarga dapat beristirahat malam dengan tenang dan nyaman. Saya merasa senang karena saya dan keluarga saya juga dapat memperoleh hak kami untuk dapat beristirahat dengan tenang di malam hari. Nah, selanjutnya saya akan bercerita mengenai kewajiban saya dalam bertetangga, yaitu bermain bersama tetangga tanpa merusak lingkungan. Waktu itu, saya masih sekolah di Taman Kanak-kanak di TK Tarakanita, Bumijo, Yogyakarta. Nah, hari itu saya sedang bermain bersama dengan tetangga sebelah rumah saya. Kami sedang asyik bermain petak umpet. Tapi beberapa menit kemudian, teman yang adalah tetangga sebelah rumah berkata, aku sudah capek bermain. Kita makan sesuatu dulu yuk. Saya dan teman-teman yang lain setuju untuk makan sesuatu. Saya melihat ada warung di ujung jalan dekat rumah. Dan saya berkata, itu ada warung. Yuk kita ke sana, siapa tahu ada makanan untuk dimakan. Kami kemudian berlari bersama menuju ke warung tersebut. Kemudian sampailah kami di depan warung tersebut. Saya membeli permen di warung itu dan teman-teman saya juga membeli makanan. Setelah itu, saya dan teman-teman saya mencari tempat yang nyaman untuk makan. Saya dan teman-teman saya makan dengan sambil sesekali bercerita. Setelah saya selesai menghabiskan permen, saya mencari tempat untuk membuang bungkus permen itu. Mata saya berkeliling mencari tong sampah. Saya melihat tong sampah itu agak jauh ke depan dari posisi kami. Saya langsung berjalan ke depan untuk membuang bungkus permen ke dalam tong sampah. Usai membuang sampah, saya kembali ke teman-teman saya yang masih asyik bercerita sambil makan. Tiba-tiba,
saya melihat ada beberapa bungkus sampah berserakan di lantai di bawah kaki teman-teman saya. Ternyata mereka malah membuang sampahnya sembarangan. Saya langsung menegur mereka. Hei, jangan membuang sampah sembarangan dong. Sebaiknya kalian membuang sampah di tong sampah. Itu dia. Di depan ada tong sampah. Nah, buat kalian yang sudah terlanjur membuang bungkus makanan kalian di lantai, sebaiknya kalian mengambilnya dan membuang ke tong sampah. Tapi ada salah satu teman tetangga saya yang berkata, apaan sih? Gak apa-apa kali buang sampah sembarangan. Lebih enak, gak perlu jalan terus cari lagi tong sampah. Jadi mending kamu buang sampah sembarangan saja. Terus ngapain juga kamu bilang jangan buang sampah sembarangan? Apa gunanya? Gak penting kali. Aku langsung menjawab teman tetanggaku itu. Hei, jangan asal berbicara. Kalau kalian membuang sampah sembarangan, nanti akan terjadi bencana alam yaitu banjir. Nah, sebaiknya kalau dinasihati itu mendengarkan ya. Karena kalau kalian membuang sampah sembarangan, nanti bisa jadi loh terjadi banjir. Nah, sebaiknya kalian membuang sampah di tong sampah ya. Dan teman-teman tetanggaku langsung terkejut. Ada kata-kata dariku yaitu banjir. Mereka langsung mengambil sampah bungkus makanannya mereka yang di lantai dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Nah, teman-teman, di sini saya telah menjalankan kewajiban saya untuk bermain bersama tetangga tanpa merusak lingkungan. Dan memberikan contoh membuang sampah di tempat sampah. Dan menasihati teman yang membuang sampah sembarangan untuk membuang sampah di tong sampah. Hal tersebut supaya lingkungan sekitar kita menjadi bersih dan nyaman. Terima kasih Bu Yustin, terima kasih Bu Tini sudah menyaksikan saya bercerita pengalaman saya melaksanakan hak dan kewajiban dalam bertetangga. Terima kasih. Dah.